Saudara di Indonesia dan di seluruh dunia, dalam video ini hari ini tanggal 14 Oktober 2021, saya mau informasikan kepada Anda semuanya, saya mau katakan kepada Anda semuanya, seluruh Indonesia bahkan di dunia, bahwa tahun depan pada bulan Maret tahun 2022 dengan kejatuhan market crash, market ekonomi global akan hancur, maka kita Indonesia akan mengalami krisis yang hebat. Kita akan mengalami krisis ekonomi yang besar. Karena kita sejak masa pandemi mulai merebak, yaitu tahun 2020 awal ya, kita bulan Agustus kita sudah masuk ke resesi sampai dengan tahun ini 2021. Jadi sudah cukup lama. Keadaan bisnis berhenti ya. Perusahaan-perusahaan berhenti berjalan di tempat. Nah, ini suatu tanda yang indikator-indikator ekonomi yang mengarah ke tahun depan. Tahun depan hantu yang paling besar akan terjadi dalam ekonomi kita. Negara kita akan mengalami kejadian yang luar biasa, yaitu inflasi. Hantunya adalah inflasi. Inflasi yang cukup tinggi. Inflasi itu benar-benar yang mengguncang ekonomi Indonesia dan kita benar-benar akan terpuruk ya. Rupiah kita akan melemah lagi ya. Rupiah kita akan pelan-pelan lemah sampai mendekati dan bisa tembus level 18.000. Ingat, rupiah kita akan di sekitar bulan Maret akan mencapai level 18.000. Kenapa? Karena terjadi inflasi ya. Karena inflasi yang tinggi ini ya. Ini disebabkan karena apa? Karena begini. Kita bisa membaca keadaan ekonomi ya. Saya bicara tentang logika ya. Mulai kejadian pandemi merebak ya. Agustus 2020 kita resesi sampai dengan detik ini ya. Yang jadi permasalahan di negara Republik Indonesia ini ya, tahun depan itu kita akan masalah ya, pemerintah Republik Indonesia akan bermasalah dengan hutang nasional. Nah, kita akan bermasalah dengan bagaimana cara membayar hutang nasional kita. Hutang nasional yang cukup tinggi, ya, dengan pemerintah Anda tahu sendiri, ya, pemerintah sekarang begitu gencarnya, ya, berhutang ya untuk mengerjakan proyek-proyek infrastruktur ya. Nah, selama 2 tahun dengan ekonomi yang stagnan ini, ya kita bicara ini ya, cara ekonomi ya, ekonomi yang stagnan ini. Nah, itu puncaknya ya, puncaknya tahun 2022. Bagaimana negara ini membayar hutang? Solusi bagaimana untuk membayar hutang? Nah, untuk bijaknya pemerintah punya 2 opsi ya, opsi kebijakan ya, untuk bagaimana solusi membayar hutang ya. Jadi secara bijak ada 2 opsi. Opsi yang pertama pasti dari Menteri Keuangan. Opsi yang pertama adalah naikin pajak. Pemerintah akan menaikin pajak untuk melunasi hutang-hutang yang akan jatuh tempo ya, untuk melunasi hutangnya. Naikin pajak. Kalau pemerintah itu naikin, tapi pada kenyataannya kalau pemerintah itu naikin pajak, maka bisnis akan bereaksi juga. Bisnis akan naikin pajak juga. Logikanya begitu. Bisnis akan naikin pajak, akan menyesuaikan dengan pajak yang dipajakin ke perusahaan, maka bisnis juga akan menaikin pajak juga. Otomatis apa? Barang-barang, harga barang akan naik. Nah, inilah penyebab-penyebab inflasi. Harga barang akan naik ya. Kita lihat contoh. Mengarah ke sana untuk menaikin pajak ya. Berapa bulan terakhir kan pemerintah, Menteri Keuangan atau dari pemerintah sudah mewacanakan ya, Sri Mulyani sudah mewacanakan untuk membuat KTP dengan NPWP menjadi satu. Nah, orang penghasilan minimum 5 juta kena pajak 5%. Nah, sudah mengarah untuk pemerintah rencana mau menaikin pajak untuk membayar hutang. Itu opsi yang pertama. Kalau pemerintah naikin pajak untuk membayar hutang, otomatis bisnis bereaksi. Bisnis akan bereaksi, maka harga-harga barang juga akan naik juga. Bisnis juga akan mengambil keuntungan di harga barang untuk membayar pajak. Nah, kalau terjadi kenaikan harga barang, maka inflasi juga. Oke. Cara yang kedua adalah pemerintah bagaimana cara melunasi hutang, yaitu mencetak uang.
Kalau pemerintah mencetak uang, berarti uang beredar di masyarakat akan banyak, ya. Beredar dalam jumlah banyak, maka nilai mata uang terdevaluasi. Kalau jumlah uang beredar banyak terdevaluasi, maka terjadi inflasi juga. Jadi bagaimanapun caranya, tetap solusi yang mau di kebijakan yang akan dilakukan, tetap itu akan memicu inflasi. Nah, bisa juga inflasi ini disebabkan karena, dan ini pasti terjadi, karena saya katakan inflasi pasti terjadi tahun depan, karena indikator-indikator ini, pemerintah utang nasional, pemerintah harus bayar utang. Bayar utang caranya bagaimana? Yaitu ada dua opsi. Opsi menaikin pajak. Kalau menaikin pajak, perusahaan-perusahaan bisnis akan bereaksi juga, akan menaikin harga-harga barang juga, otomatis inflasi juga. Nah, yang kedua, pemerintah mencetak uang. Kalau mencetak uang juga, uang yang beredar di masyarakat banyak. Kalau uang beredar banyak, nilai mata uang kita merosot. Rupiah akan kembali merosot. Rupiah akan turun lagi. Mau kemana aja tetap inflasi terjadi. Yang berikut, inflasi ini pasti terjadi. Karena Anda tahu sendiri aja. Hari ini kan tanggal 14 Oktober. Saya tadi mengecek harga oil. Harga oil di New York Mercantile Exchange, ya. Harga oil sudah tembus 80, sudah 81 US dollar per barel. Kalau itu harga minyak. Kalau harga minyak naik, otomatis harga CPO, ya, harga CPO akan naik, ya. Sudah 5.000 US dollar, ya. Harga CPO sudah naik, ya. Hari ini juga sudah naik, terus sudah tinggi-tingginya. Kalau harga CPO naik, ya, otomatis derivatif turunannya juga naik, ya. Ya, minyak goreng naik di pasaran semua. Kalau minyak goreng naik, otomatis ya, yang jual gorengan, pisang goreng atau apapun, roti segala macam, masakan ayam goreng segala macam naik, ya. Semua naik, inflasi juga. Nah, ini akan terjadi karena harga minyak sudah naik. Kalau harga minyak naik, berarti apa? Harga bahan pokok, komoditi, semuanya ikut naik. Nah, kalau ini yang namanya faktor dari luar. Kalau faktor dari dalam itu kan dari pemerintah sendiri yang mau naikin pajak atau mencetak uang. Nah, faktor dari luar itu harga komoditi, harga minyak sudah naik. Kalau harga minyak naik, otomatis juga pemerintah akan menyesuaikan juga, harga BBM juga akan naik juga, otomatis inflasi. Jadi inflasi pasti terjadi. Tahun depan itu kita tidak bisa menghindar dari inflasi. Inflasi tinggi akan terjadi di Indonesia. Nah, kalau inflasi sudah tinggi, nilai mata uang kita merosot. Sudah pasti. Jadi saya katakan rupiah 18.000 di depan mata. Anda boleh buktikan sendiri. Bulan Maret 2022 rupiah kita 18.000. Jadi sekarang rupiah masih 14.000. Solusinya gimana? Kalau Anda tanya, kalau terjadi inflasi, ekonomi akan mandek. Ekonomi pasti mandek. Kenapa mandek? Ya perusahaan berhenti stuck dong. Biaya produksi kan naik, mahal semuanya. Ya jalan di tempat, tapi nah, dampaknya inflasi itu, ya, capital outflow. Nanti saya akan jelaskan di video berikut. Nah, itu. Nah, apalagi nanti kalau kejadian crash nanti 2022 Maret itu terjadi, maka rupiah kita akan menuju ke 18.000. Nah, mumpung sekarang solusinya supaya Anda itu jangan sampai nilai rupiah Anda karena inflasi itu. Kalau inflasi, ya, mata uang itu terdevaluasi. Daya beli itu akan menurun karena harga barang naik. Anda pegang yang tadinya harga 14.000 itu, Anda sudah tidak bisa membeli lagi. Ya, sudah naik, nilai mata uangnya akan turun. Karena penjual itu akan menaikkan juga harga barang, menyesuaikan dengan inflasi itu. Nah, jadi solusinya adalah, ya, Anda harus, ya, gimana ya, rupiah kita melemah, yang akan menguat itu adalah US dollar. Nah, itu solusinya, Anda tahu sendiri, ya. Jadi setelah itu yang paling penting di sini adalah uang Anda supaya jangan tergerus, ya, melindungi nilai uang Anda harus simpan ke logam mulia. Jadi pada saat nanti terjadi krisis ekonomi di Indonesia, pada Maret 2022 terjadi inflasi tinggi, ya,
Jadi inflasi ini pasti terjadi. Pemerintah mau pakai opsi kayak apapun, inflasi terjadi. Karena apa? Faktor dari luar itu tidak bisa dibendung. Ya, harga minyak naik, harga komoditi naik, otomatis BBM naik. Ya, BBM naik, inflasi. Nah, belum lagi pemerintah harus bayar utang. Bayar utang segala. Pemerintah pakai dua opsi apa? Mau naikin pajak. Sementara kita ini adalah mau mampus-mampus ya. Sudah 2 tahun ini dari bisnis skala kecil menengah tinggi. Itu nggak ada profitnya. Suruh naikin pajak, mampus lah. Saya katakan, saya pakai bahasa ini, mampus. Jadi pemerintah juga mikirin mau naikin, terpaksa cetak uang. Cetak uang, nilai mata uang kita tambah merosot. Jadi bagaimanapun terjadi, secara logikanya tahun depan terjadi inflasi, krisis ekonomi besar terjadi di negara ini. Solusinya Anda harus simpan uang ke logam mulia supaya nilai mata uang tidak tergerus. Ini saya bicara tentang basicnya saja. Terserah Anda. Anda mau beli tanah juga boleh, tapi kenapa saya bilang logam mulia? Karena logam mulia ini nanti satu ketika kalau ekonomi sudah membaik, Anda bisa cepat mencairkan. Karena logam mulia liquid, emas itu liquid. Anda mencairkan itu, Anda mendapatkan nilai uang Anda berbisnis lagi, Anda kembali lagi. Tapi kalau tanah kan agak susah ya. Tapi ya itu saya katakan lebih yang bisa bagus di logam mulia. Jadi Anda supaya nilai uang Anda, nilai aset Anda tidak tergerus, Anda beli logam mulia. Itu solusinya. Kalau Anda katakan kalau krisis solusinya logam mulia. Seluruh dunia, semua orang di dunia, sebagian besar investor dunia pasti simpan uang di logam mulia. Karena itu adalah safe haven atau store of value sebagai sarana penyimpan nilai. Nah, logam mulia. Oke. Inflasi pasti terjadi. Karena apa? Faktor eksternal sudah mendukung inflasi. Dengan harga minyak yang gila-gila naik, sudah tembus 81. Saya sudah di video-video saya sebelumnya saya katakan bahwa harga minyak kalau tembus 80 itu menuju ke 100. Dan nanti di Maret 2022 itu harga minyak bisa ke 167 US dollar per baril. Di saat itulah luar biasa semua kena inflasi. Dan dampaknya kita paling besar di sini. Jadi kita akan krisis tahun 98 itu masalah politik. Di sini kita akan masalah mengenai hutan nasional dan masalah faktor dari luar itu, kenaikan harga minyak itu. Dan benar-benar ini yang paling parah karena kita sudah 2 tahun, Anda katakan dari tahun mulai sejak merebaknya pandemik sampai dengan sekarang. Ekonomi berhenti, ekonomi mandek, ekonomi jalan di tempat berhenti. Anda boleh katakan, jangankan Anda bicara perusahaan besar, perusahaan rumah makan apa berhenti. Nah, itu Anda lihat sendiri dengan mata kepala. Nah, ujungnya nanti tahun depan akan terjadi krisis besar sepanjang sejarah negara Republik Indonesia berdiri. Anda siap-siap, saya katakan solusi itu hanya ke logam mulia. Logam mulia. Anda sekarang mulai pelan-pelan membeli logam mulia, membeli emas, karena itulah sarana menyimpan nilai Anda dari tergerus dari inflasi. Karena nilai mata uang pasti merosot, nilai mata uang pasti turun, rupiah akan mendekati 18.000, tembus 18.000, bukan mendekati, tembus 18.000. Anda buktikan nanti Maret 2022. Nah itulah, jadi mau bagaimanapun tetap terjadi inflasi tahun depan. Inflasi pasti terjadi tahun depan. Belum lagi nanti bursa saham akan tergerus. Anda tahu hari ini saya lihat indeks kita sudah tembus lagi 6.600, sudah memecahkan rekor baru lagi, tertinggi sepanjang sejarah lagi. Investor asing masuk itu sudah hampir 20 triliun ya untuk mengoleksi, membeli. Nah, kalau Anda lihat, kalau misalnya investor asing di saat-saat begini masuk untuk beli saham-saham blue chip, itu tandanya apa? Mereka itu, karena mereka juga sudah tahu bahwa itu di Amerika itu krisis utangnya itu sudah luar biasa, ya. Jadi bubble ini akan pecah, inflasi cukup tinggi, ya. Itu mereka nanti pada bulan Maret mereka akan take profit besar-besaran. Dan terjadi
Ya, ini sekarang karena rupiah kita masih 14.000 karena banyak arus masuk. Ya, ada capital inflow. Nah, itu memborong saham. Nah, saham-saham blue chip ya, sekitar 20 triliun sekarang hari ini ya. Nah, nanti pada bulan Maret 2022, ini saya katakan tanggal 14 Oktober 2021 ya. Maret 2022 itu terjadi capital outflow. Jadi arus modal yang tadi mereka masuk ke Indonesia mereka tarik semua dalam jumlah besar-besar. Karena ada kehancuran global, kehancuran market crash di Amerika. Dow Jones jatuh, indeks Hang Seng jatuh, indeks Nikkei hancur jatuh, indeks-indeks di seluruh dunia saham jatuh karena inflasi. Nah, indeks jatuh semuanya. Indonesia, Bursa Efek Indonesia jatuh karena modal asing keluar semuanya. Nah, rupiah kita akan melemah jadi 18.000 di saat itu. Ya, Anda buktikan nanti pada Maret 2022. Nah, satu-satu cara, saya ulang lagi, supaya nilai uang Anda tidak tergerus, aset Anda tidak tergerus karena inflasi ini, karena kejadian krisis ekonomi yang besar nanti di Maret 2022, Anda harus menyimpan uang Anda balik ke logam mulia. Belilah emas dari sekarang, beli emas. Jangan Anda menyesal nantinya kalau rupiah 18.000 nilai uang. Ya, oke, saya sarankan ke Anda, karena kejadian besar itu akan terjadi Maret 2022. Inflasi akan terjadi di Indonesia. Indonesia akan terpuruk, akan terjadi krisis besar pada Maret 2022. Itu pasti terjadi. Itu yang saya katakan tadi, indikator-indikator itu sudah membuktikan. Faktor eksternal utama yang membuktikan bahwa akan terjadi inflasi. Kalau harga minyak naik, pasti BBM naik. Kalau BBM naik, ongkos biaya produksi naik, barang-barang jadi naik. Semuanya ikut terdongkrak naik. Inflasi terjadi. Ya. Kalau pemerintah mau naikin pajak untuk membayar utang negara, naikin pajak, sementara perusahaan aja mau hidup aja susah, udah berapa tahun ini. Tidak mungkin. Pemerintah cetak uang, inflasi juga. Inflasi pasti terjadi. Tahun 2022 kita akan melihat kejadian yang luar biasa yang terparah. Belum lagi akan kejadian di dunia market crash. Bursa Dow Jones jatuh. Dampaknya luar biasa nanti. Makanya Anda siap-siap sekarang. Bagaimana supaya aset Anda jangan tergerus? Anda beli emas. Ya, memang beli tanah juga bagus karena memang kedepannya pemerintah akan membatasi sertifikat hak kepemilikan tanah itu dibatasi, jadi harga tanah itu akan naik gila-gilaan. Tapi kan Anda ini kan butuh, apakah Anda hanya mau berbisnis di tanah, Anda kan juga mau berbisnis yang lain, Anda butuh uang cash juga. Satu waktu Anda akan menjual aset itu. Ya paling bagusnya emas, karena emas hari ini Anda beli, besok Anda jual. Hari ini mau jual juga bisa, tergantung Anda. Cukup cair. Jadi saran yang paling brilian adalah Anda membeli logam mulia. Ya, itu cara yang paling terbaik. Saya sudah pikirkan yang paling terbaik karena semua orang juga itu cara yang terbaik. Kalau di keadaan inflasi, ya emasnya yang melambung. Cara begitu, emas itu melindungi nilai aset Anda dari inflasi. Nah, saya ulang lagi sekali, Maret 2022 inflasi besar akan terjadi di Indonesia. Dan itu kejadian ekonomi hancur-hancuran. Bisnis mati. Sekarang aja bisnis sudah berhenti, ya. Bisnis sudah berhenti. Apalagi kalau bisnis sudah berhenti, ya. Sekarang harga minyak naik, ya. Apakah bisnis bisa jalan dengan biaya produksi yang tinggi ini? Pemerintah mau naikin pajak, bisnis naikin pajak, ya matilah kita semuanya. Pasti inflasi. Inflasi terjadi, Anda siap-siap. Inflasi terjadi, rupiah kita menuju 18.000. Oke, sekian video saya. Semoga Anda paham dan Anda tahu bahwa akan kejadian Maret 2022, inflasi tinggi, ekonomi Indonesia akan terpuruk, rupiah 18.000, Anda menyimpan uang Anda ke logam mulia. Atau salah satunya ya US dollar ya. Nah, itu udah pasti US dollar itu mau nggak mau dia pasti 18.000. Tapi tinggal Anda memilih mana yang terbaik bagi Anda. Kalau saya sarankan logam mulia, emas atau US dollar. Oke, sekian video saya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda dan Anda bisa mendapatkan solusi dari sini sebelum kejadian yang besar terjadi dalam ekonomi rumah tangga Anda, dalam hidup Anda, bisnis Anda dan semuanya. Oke, jangan lupa subscribe video di bawah ini ya.
Anda tekan lonceng supaya Anda bisa berlangganan video-video yang bermanfaat tentang prediksi-prediksi ekonomi yang akan saya berikan kepada Anda. Semoga Anda bisa bebas dari masalah-masalah ekonomi, masalah keuangan. Oke, terima kasih. Sukses untuk Anda.